Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati yaitu Ustaz pembimbing mata kuliah Tari Tashrih, yaitu Ustaz Sofian. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga dimanapun beliau berada, amin ya rabbal alamin. Prodi saya yaitu Hukum Keluarga Islam. NIM saya 240101139. Dan di sini saya ingin membahas sedikit tentang tasyrih di negara-negara Timur Tengah pada masa kini. Yang pertama itu tasyrih di Mesir. Sistem hukum di Mesir adalah hasil gabungan antara hukum sekuler dan hukum Islam atau syariah. Nah, peran syariah itu konstitusi yang berlaku di Mesir menetapkan bahwa Islam adalah agama resmi negara dan syariah Islam berfungsi sebagai sumber utama dalam membentuk undang-undang. Nah, aturan mengenai keluarga seperti pernikahan, warisan, dan perceraian mayoritas diatur oleh hukum syariah berdasarkan mazhab Imam Syafi'i. Nah, di samping itu beberapa elemen hukum pidana dan ekonomi juga merujuk pada syariah, meskipun Mesir memiliki sistem hukum positif yang cukup luas. Nah, lembaga pengawas syariah. Nah, di Mesir terdapat lembaga seperti Dar al-Iftah yang bertugas mengeluarkan fatwa dan mendukung pengadilan dalam menafsirkan syariah. Selanjutnya yaitu ada Mahkamah Konstitusi, juga mengevaluasi kecocokan undang-undangan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, ada di sini karakteristik. Nah, Mesir cenderung menggabungkan syariah dengan hukum modern dan tidak menerapkan hukum Islam secara penuh. Nah, hukum pidana di Mesir cenderung bersifat sekuler dengan sedikit pengaruh syariah. Contohnya kayak perempuan bisa menggugat cerai, khul, atas dasar ketidakcocokan dengan mengambilkan mahar. Ada juga pembunuhan dapat dihukum mati, tetapi ada peluang bermanfaat oleh keluarga korban. Selanjutnya ada tasyrih di Yaman. Nah, tasyrih di Yaman itu sistem hukum yang ada di Yaman sangat dipengaruhi oleh hukum syariah. Nah, terutama dari mazhab Imam Syafi'i yang banyak dipraktifkan oleh masyarakat. Nah, peran syariah ini dalam konstitusi Yaman dinyatakan bahwa syariah Islam adalah sumber utama dari semua undang-undangnya. Nah, hukum yang mengatur keluarga, warisan, dan pidana berlandaskan pada syariah sebagai dasar utama. Selanjutnya, hukum pidana di Yaman juga ikut tersertakan prinsip Islam termasuk pelaksanaan hudud dan kisos dalam situasi tertentu. Nah, selanjutnya lembaga syariah. Nah, mengadilkan syariah memainkan peran penting dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan keluarga, warisan, dan beberapa perkara pidana. Nah, karakteristik Yaman termasuk dalam negara yang menerapkan syariah dengan sangat ketat di kawasan Arab. Nah, permasalahan politik dan konflik berkepanjangan membuat penerapan hukum menjadi tidak selalu konsisten, tetapi prinsip-prinsip syariah tetap menjadi acuan utama. Contohnya, beberapa hudud seperti rajam, potong tangan, masih tercantum dalam hukum pidana meskipun jarang dilaksanakan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Zaki.